1942, Jepang datang, Belanda tumbang. Rakyat Indonesia sempat berharap, tapi yang hadir hanyalah penjajah baru. Di tengah bayang perang, ada satu tokoh yang memilih jalan berbeda. Bukan angkat senjata, bukan perlawanan frontal, tapi politik. Politik cerdas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dia adalah Soekarno. Tahun 1942, dunia lagi kebakar perang. Jepang, yang waktu itu lagi gila ekspansi di Asia, maju terus ke arah selatan. Setelah Singapura jatuh, giliran Hindia Belanda alias Indonesia sekarang jadi target. Belanda sebenarnya udah panik. Mereka coba bertahan, tapi dalam hitungan minggu, tentara Jepang sapu bersih. Pertempuran paling besar ada di Laut Jawa, Februari tahun 1942, dan Belanda kalah telak. Akhirnya, 8 Maret tahun 1942, Belanda resmi nyerah di Kalijati, Subang. Mulai hari itu, Indonesia resmi ada di bawah pendudukan Jepang. Awalnya, rakyat Indonesia sempat senang. Jepang datang dengan propaganda. Saudara tua Asia, pembebas bangsa-bangsa timur. Tapi realitanya sama aja, rakyat dipaksa kerja rodi. Hasil bumi diangkut buat perang, dan kebebasan tetap nggak ada. Pendudukan Jepang cuma 3,5 tahun, tapi berdampak sangat besar. Ya benar, Jepang sangat kejam, dan itu sudah dicium oleh Soekarno dan kawan-kawan sejak awal. Maka sejak saat itu para tokoh pejuang memilih membantu Jepang menyebarkan propaganda karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Meski banyak ditolak oleh pejuang muda seperti Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin yang memilih bergerilya melawan dengan penuh. Sedangkan pejuang senior yang memilih mendukung Jepang, yakni Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar, Dewantoro, K. Hari Mas Mansur, memilih jalur diplomasi dan menurut titah Kaisar Jepang melihat apa yang terjadi di Cina. Ketika terjadi perlawanan, maka rakyat banyak yang jadi korban. Lawan Jepang langsung? Gak mungkin. Mereka punya tentara super kuat. Rakyat bisa habis duluan. Nah, disinilah kelihayan politik Soekarno kelihatan. Dia ambil jalan beda, bukan perlawanan frontal, tapi strategi deketin Jepang. Soekarno mau bekerja sama, tapi bukan karena tunduk. Dia lihat Jepang bisa jadi kendaraan buat nyiapin kemerdekaan. Lewat organisasi, bentukan Jepang, Kaya Putra, Soekarno bisa ngomong langsung ke rakyat, nyelipin semangat nasionalisme, dan nyatuin massa. Jepang pikir Soekarno itu boneka, padahal sebaliknya, Soekarno yang lagi manfaatin Jepang. Dia pakai panggung mereka buat latihan politik, buat mobilisasi rakyat, dan bahkan buat dorong berdirinya peta. Jadi sejak awal, kedekatan Soekarno ke Jepang itu bukan tanda tunduk, tapi taktik. Para derek, menika sampun sanes perang kembang
nanging perang Bratayuda jaya binangun. Awit saking menika Surya para tiyang Jawi langkung-langkung para pemuda gadah sami saijek kalian balataraganipun perlu ambiyantu tumrap peperangan wonten ing tanah Jawi membela tanah air. Sampun. Jepang kala itu membutuhkan pekerja untuk membangun infrastruktur, untuk membangun jalur logistik di saat Perang Dunia Kedua, dan menjadikan Soekarno yang sangat berpengaruh terhadap rakyat Indonesia, menjadikannya tombak propaganda. Soekarno berorasi untuk membantu Jepang, dan hampir 8 juta rakyat dipaksa bekerja tanpa henti dan dikenal dengan Romusha. Selain itu, banyak juga rakyat yang bergabung menjadi tentara peta. Bagi Jepang, membangun tentara cadangan untuk wilayah Asia Tenggara. Tapi di balik itu, Soekarno dukung penuh karena dia tahu ribuan pemuda lagi dapat pelatihan militer modern. Sebenarnya, banyak yang mengkritik Soekarno soal praktik kerja paksa Romusha. Bahkan, jutaan rakyat sudah menjadi korban. Tapi, Soekarno tetap mesra dengan Jepang. Karena Soekarno sudah diiming-imingi kemerdekaan oleh Jepang. Ya, walaupun tujuannya untuk mencari simpati rakyat saja sih. Di saat itu Jepang mulai mengalami kekalahan Perang Dunia, dan mereka berharap kita mau bantu mereka dalam perang. Paduka yang mulia saya posisikan. Dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Tenno Heka yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah duli Yang Maha Mulia Tenno Heka. Setelah Jepang janjiin kemerdekaan, mereka sadar butuh wadah buat nyiapin itu secara formal. Maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada Mei tahun 1945. Dari sinilah lahir gagasan besar Soekarno Pidato soal Pancasila, jadi dasar ideologi kita. BPUPKI juga nyusun Undang-Undang Dasar pertama, bentuk negara, sampai konsep pemerintahan. Nah, setelah BPUPKI bubar, Jepang ganti bikin PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada Agustus tahun 1945. Lewat PPKI inilah, setelah Jepang kalah, proklamasi langsung dipercepat. PPKI yang sahkan Undang-Undang Dasar 1945, milih presiden dan wakil presiden. Agustus tahun 1945, Jepang resmi kalah setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kekosongan kekuasaan bikin suasana Indonesia panas. Para pemuda desak Soekarno-Hatta supaya cepat proklamasi. Jangan sampai keburu Belanda atau sekutu balik lagi. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus tahun 1945.
Soekarno-Hatta diculik pemuda biar enggak terpengaruh Jepang dan segera nyatakan kemerdekaan. Akhirnya, dini hari 17 Agustus mereka balik ke Jakarta. Naskah proklamasi disusun di rumah Laksamana Maeda. Lalu pagi harinya, sekitar jam 10, Soekarno dengan tenang membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur ke-56. Tanpa Jepang, tanpa Belanda, cuma dengan keberanian rakyat sendiri, Indonesia berdiri sebagai negara merdeka. Momen itu jadi puncak perjuangan politik Soekarno, dari deketin Jepang, manfaatin organisasi mereka, sampai akhirnya banner-banner memproklamasikan Indonesia yang merdeka dan berdaulat.